Lemak total misalnya 32 gram. Terus di sebelahnya persentase AKG-nya adalah 47%. Maka maksudnya adalah asupan lemak yang di dalam kemasan yang kita konsumsi itu, misalnya satu takaran sajinya, ingat ya, kembali lagi semua nilai itu per satu takaran saji. Satu takaran saji itu belum tentu sama dengan apa yang kita konsumsi. Jadi kalau kita konsumsi per satu takaran saji, maka kita sudah mengkonsumsi 47% dari yang kita butuhkan dalam waktu 24 jam alias 1 hari. Nah, ini saya penasaran ini dok, ada persen AKG. Itu apa AKG? Nah, ya, AKG itu adalah angka kecukupan gizi. Itu kurang lebih gini. Kalau misalnya kan sering misalnya lemak, ini saya baca aja misalnya ya, lemak total misalnya 32 gram. Terus di sebelahnya persentase AKG-nya adalah 47%. Maka maksudnya adalah asupan lemak yang di dalam kemasan yang kita konsumsi itu, misalnya satu takaran sajinya, ingat ya, kembali lagi semua nilai itu per satu takaran saji. Satu takaran saji itu belum tentu sama dengan apa yang kita konsumsi. Jadi kalau kita konsumsi per satu takaran saji, maka kita sudah mengkonsumsi 47% dari yang kita butuhkan dalam waktu 24 jam alias 1 hari. Kebayang nggak? Kebayang dok. Jadi misalnya di bawahnya lagi misalnya protein, misalnya proteinnya dia misalnya kasih angka sekian gram. Nanti di belakangnya ya di deretan yang persentase AKG itu, misalnya dia kasih angka 10%. Berarti kalau kita makan satu takaran saji, maka kita sudah mencukupi kebutuhan protein harian kita selama 24 jam sebanyak 10%. Jadi kalau kita makan 2 takaran saji, berarti kita makan 20% dari yang kita butuhkan, protein yang kita butuhkan dalam 1 hari. Dan ini berlaku tentunya tidak untuk semua orang ya. Ini untuk kebanyakan orang yang angka kebutuhan kalorinya itu sekitar 2000 sampai 2500 ya. Tapi kalau misalnya katakan dia pekerja keras misalnya yang secara fisik aktif sekali, tentunya angka kebutuhan gizinya akan meningkat, tentunya nilai-nilai ini akan berubah. Tapi untuk sebagian besar orang Indonesia, angka ini bisa dianggap applicable gitu untuk saya, untuk Anda, untuk semua gitu. Untuk beberapa kelompok orang mungkin tidak cocok gitu. Oke, angka kecukupan gizi. Saya mau bertanya, gizi apa yang dibutuhkan orang dalam 1 hari? Apakah hanya protein, karbohidrat, natrium, dan kalium saja yang biasanya tercantum di si nutrition facts itu, dok? Sebenarnya gini, apa-apa yang kita konsumsi itu kita bagi jadi 2. Ada yang namanya makronutrien, ada yang namanya mikronutrien. Kalau makronutrien adalah nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah yang besar. Misalnya karbohidrat, ya nasi, ya roti, mie, bihun gitu kan. Pokoknya semua yang karbohidrat, ada ubi, kentang, singkong. Nah, itu dalam jumlah yang berbanding, dalam jumlah yang seimbang ya. Terus zat makronutrien lainnya adalah protein. Protein tuh bisa nabati, bisa hewani. Kalau nabati bisa kacang-kacangan gitu. Kalau yang hewani bisa ikan, telur, ayam, sapi, dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah lemak. Lemak itu bisa lemak jenuh, bisa lemak tidak jenuh, bisa lemak trans. Nah, lemak trans yang paling kita hindari. Nanti kita bicara lemak habis ini ya. Oke. Habis itu ada yang namanya mikronutrien. Nah, mikronutrien adalah zat-zat nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah kecil, biasanya sekian miligram gitu. Misalnya vitamin C, vitamin A, pokoknya semua vitamin, semua mineral itu kita butuhnya dalam jumlah yang sangat kecil. Namanya mikronutrien gitu.